Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kalau kita boleh ada itu semua karena anugerah Tuhan. Tidak terasa bahwa kita sudah memasuki di minggu terakhir di bulan September. 3 bulan lebih lagi kita akan mengakhiri tahun 2022. Begitu banyak perjalanan yang kita lalui, begitu banyak penyertaan Tuhan yang kita alami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau pakai waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan. Karena kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Mari saudara Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian ini. Bapa Engkau sungguh baik. Dari awal, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah, Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,
karya-Mu Tuhan selalu baru dan tak pernah terlambat Bapa. Tuhan kami siap Tuhan memuji dan membesarkan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita menaikkan pujian ini masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Oh Yesus, Raja segala raja. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia. Memuji siapa? Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Oh Yesus, Raja segala. Mari saudara kembali berdiri. Katakan Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab. Katakan Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia. Katakan sebab ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Amin. Kita lanjut pujian kita. Allah bangkit. Kita mau bersorak pada pagi hari ini. Katakan wow oh oh. Wow oh oh. Tunjukkanlah
Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Nanti saya minta Ibu Setiawa, Ibu Mika, dan Ibu Tinawati boleh membawakan kantung kolektor. Mari kita tundukkan kepala kita sebagai rasa hormat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Kau berikan buat kami, untuk berkat-Mu yang baru yang Kau berikan buat kami. Kau sebentar kami ingin memberikan persembahan kami Tuhan. Kau yang berkati baik tangan-tangan yang memberi maupun yang mendapat memberi. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah persembahan kami Tuhan, kami nyanyikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan pujian ini, betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu, kiranya Tuhan yang membalas berkali lipat. Mari kita siapkan hati kita, sebelum Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhan, inilah hidup kami Bapa. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap mengandalkan Engkau ya Bapa di dalam segala perkara ya Bapa. Karena Engkau lah yang Tuhan memberikan pertolongan ya Bapa. Karena Engkau lah Tuhan yang memberikan kekuatan buat kami menghadapinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Katakan, segala perkara dapat ku tanggung di
kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai telinga kami, pakai pikiran kami, pakai hati kami, untuk kami dapat merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati lidah bibir hamba-Mu Tuhan yang sebentar akan memberikan firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Inilah kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kita tekan sekali lagi refnya saja untuk menyembah seseorang kepada Bapak PDT Sabto Edi Raharjo. Segala perkara dapat ku temui di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tuhan, terima kasih di pagi hari ini di dalam ibadah kami yang sudah Engkau berikan waktu yang terbaik bagi kami semua berkumpul di tempat ini. Biarlah Engkau menjadi segala-galanya, Engkaulah pusat ibadah kami. Engkaulah Allah yang hadir di setiap perkumpulan kami seperti pagi hari ini. Dan kami percaya ketika Allah hadir, ketika Allah berkenan atas semua ibadah yang kami lakukan di tempat ini, maka kami pulang akan dengan sorak-sorai. Karena di tempat ini kami bertemu Tuhan, di tempat ini kami mendengar perkataan Tuhan, di tempat ini kami menerima yang berasal dari Tuhan. Maka urapi kami Tuhan, urapi kami semua. Urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu, karena pengurapan itu akan membuat kami mampu memiliki telinga untuk mendengar. Pengurapan-Mu yang mengkhususkan kami untuk kami mengerti atas apa yang kami dengar. Dan semua yang kami dengar dan yang kami mengerti, semuanya ditabur di tanah yang baik, yaitu hidup kami, hati kami. Sehingga akan bertumbuh dan berbuah dalam perbuatan-perbuatan kami ketika kami keluar dari gereja ini. Urapi juga hamba-Mu yang sederhana ini yang Kau pakai menjadi saluran berkat untuk menyampaikan Tuhan. Maka pengurapan-Mu biarlah perkataan-perkataan-Mu isi hati-Mu yang senantiasa ada dalam setiap perkataan-perkataan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pada kami senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang siap untuk mendengar perkataan Tuhan, mari katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Ya, silakan duduk. Shalom semuanya. Karena saya sangat jauh dari saudara, maka izinkan saya membuka ini ya, juga yang ada di rumah-rumah yang ikut online. Karena bukan hanya saya tidak taat protokol, tetapi juga saya ngap ya. Karena napasnya naik ke atas lalu ke kacamata saya, lalu berembun biasanya. Baik, shalom semuanya. Semuanya semangat, tetap sehat, tetap semangat ya. Sudah 2 tahun lebih kita ada dalam pandemi, banyak yang kita terbatasi ya. Kita senyum terbatasi, kalau saya suruh sekarang senyum kanan, senyum kiri, maka saudaranya melihat aja ya, mata yang lebar jadi agak sempit gitu ya. Karena senyumnya enggak kelihatan, tertutup oleh masker saudara ya. Orang sakit sekarang susah dikunjungi ya begitu ya. Terlebih lagi waktu awal-awal pandemi ya, setahun yang lalu mungkin ya. Saudara, pada waktu badai yang pertama, lalu varian yang kedua, saudara menjadi hamba Tuhan itu begitu sulit dan saudara hanya bisa sedih di kadangkala di rumah ya. Kenapa? Karena teman-teman yang kita kenal sepelayanan dan lainnya tiba-tiba berguguran satu persatu oleh karena COVID-19 ya. Terlebih lagi saya ada di gereja, perkenalkan sekaligus nama saya Sabto Edi Raharjo ya. Sabto itu 7, anak ke-7. Saya tanya sama bapak saya, Sabto itu yang ke-7 karena saya anak ke-7. Edi itu baik, sama dengan Endah ya kalau wanita. Kalau laki-laki Edi katanya. Nah Endah itu kakak saya, demikian pula istri saya namanya Endah sama. Lalu Raharjo itu sejahtera. Kalau nyoto Raharjo, sejahteranya sudah nyoto ya. Nah demikian. Saya anak ke-7 yang baik dan sejahtera hidupnya itu diharapkan orang tua saya. Dari 8 anak bersaudara ya semuanya. Saudara, nama saya kenapa saya begitu hafal?
Arti daripada itu bukan karena saya orang Jawa saja, tetapi juga karena saya tanya sama bapak saya, karena anak-anaknya itu semuanya ada nama Alkitabnya, ya, ada Hana, Esther, Lukas dan seterusnya. Semuanya kalau orang pendeta membaca Alkitab, lalu nama itu selalu disebutkan, seringkali disebutkan. Tapi nama saya nggak pernah disebutkan pendeta, gitu kan ya. Masih kecil saya sekolah minggu, dalam ibadah saya nanya sama bapak saya, Pak kenapa sih nama saya kok nggak ada dalam Alkitab? Oh lalu karena ingin membesarkan hati saya, tadi disebutkan seperti tadi ya. Puji Tuhan. Sabtu anak ke-7, Edi baik, Raharjo sejahtera. Mudah-mudahan ini diingat untuk saudara semua. Nanti kalau ketemu di jalan, di Indomart, Alfamart dan lain sebagainya, mau ke sini banyak banget ya. Lalu saudara bukan nanya, Bapak yang pernah khotbah di tempat saya, enggak gitu ya. Tapi Pak Sabto gitu ya, atau Pak Mati gitu ininya. Pak Edi. Kenapa? Pak kecabut. Pak Edi gitu ya. Tapi jangan Edi, karena saya seringkali nggak nengok. Karena yang manggil saya Edi, karena bukan Edi itu Edi, EDHI. Edi itu hanya ibu saya. Seluruh dunia tidak ada yang manggil dengan nama Edi, kecuali ibu saya ya. Sehingga kalau Edi gitu, saya tahu ibu saya itu gitu ya. Nah itu cukup perkenalan saya mengembalakan di Pejaten Village di Jakarta Selatan, di Pejaten Mall. Lalu anak saya 2 ya, yang satu sudah bekerja, yang satu lagi masih mahasiswa. Nah saudara, pandemi ini begitu kita rasakan begitu hebat, tetapi sesungguhnya ada pelajaran yang luar biasa. Segala sesuatu kalau Tuhan izinkan terjadi, itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Firman Tuhan katakan, bagi orang yang mengasihi. Mari katakan, bagi orang yang mengasihi. Saya berharap saudara dan saya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi orang yang mengasihi Tuhan akan ngerti apa yang terjadi di sekitar kita, atau apa yang terjadi yang kita alami ya. Karena kalau orang yang bukan mengasihi Tuhan, maka kadangkala ketika terjadi sesuatu itu seolah-olah pintu tidak ada jalan keluar lagi, tidak ada pintu terbuka, kehidupan seolah-olah sudah mati, kehidupan seolah-olah tidak ada pengharapan dan lain sebagainya ya. Seolah-olah kita yang paling menderita, orang lain hanya tertawa di bawah penderitaan, di atas penderitaan kita dan seterusnya ketika kita mengalami hal-hal seperti ini. Ya, tetapi orang yang mengasihi Tuhan, dia akan mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan sangat memaknai bahwa pandemi itu bukan mencelakakan. Pandemi itu bukan hal yang sesuatu, memang ada banyak korban, ada banyak orang yang meninggal dan banyak orang kita kesulitan mau memakamkan pun. Saya baru di varian yang kedua, setelah varian kedua Delta saya baru berani memakamkan orang ya. Ada teman saya meninggal, baru saya berani memakamkan. Saudara, karena ada rasa ketakutan ya. Semua orang ketika mulai di Depok ada orang yang mulai terpapar, seolah-olah kita waktu pandemi ini sudah kita dengar di luar negeri sudah terjadi semuanya, di Israel di mana-mana sudah terjadi, tetapi kita sepertinya itu jauh dari kita. Tapi begitu mulai diumumkan oleh pemerintah di Depok ada 2 orang yang terpapar dan setelah itu kematian demi kematian terjadi di sekitar kita. Saudara, kita pasti akan mengalami ketakutan. Saudara, tidak ada orang yang tidak pernah takut dengan segala sesuatu yang tidak kita harapkan dan yang tidak kita duga-duga terjadi dalam kehidupan kita, dan itu bukan hal yang menyenangkan. Semua pasti takut. Ya. Kita tiba-tiba mengalami kebangkrutan, kita tiba-tiba mengalami kecurian, kita tiba-tiba mengalami kehilangan orang yang kita cintai, maka kita pasti ketakutan. Takut nanti apa yang akan terjadi, takut masa depan kita, takut untuk menghadapi ke depan apa yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Dan semua ketakutan-ketakutan ini saudara, maka tidak boleh harus berlama-lama dalam kehidupan kita. Takut boleh, tapi kalau ketakutan itu menguasai kehidupan kita, itu yang tidak boleh bagi orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, ada masa periode yang kita harus lewati, ketakutan itu kita hadapi, lalu kita harus belajar di dalamnya. Ya, pandemi ini kita harus belajar. Kita mulai belajar gereja kita bagaimana supaya gereja tetap bisa menjadi himpunan orang-orang percaya. Itu kalau saya sebagai gembala, kalau Pak Petrus sebagai gembala, pasti berpikir apa yang kita kerjakan. Saudara, kita belum bisa itu yang namanya online, kita belum bisa namanya YouTube, kita belum bisa semua itu. Maka kita mulai menghimpun orang-orang yang bisa untuk supaya kita bisa tetap ibadah. Kita mulai mendengar, kita mulai melihat-lihat sekitar kita. Dan kita mulai belajar itu semua. Supaya kita bisa survive di dalam
ketakutan kita ini. Saudara, begitu lambat laun, ketakutan mulai berkurang dan seterusnya. Itu ada masa di mana kita belajar. Tetapi ada masa juga, ini tidak boleh berlama-lama. Karena kita harus ada pada masa kemenangan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, kita tidak boleh berlama-lama dalam ketakutan. Saudara, saya diingatkan dengan sebuah kejadian di dalam Alkitab. Yaitu ketika Tuhan Yesus itu mengajak para murid untuk menyeberang. Setelah Tuhan Yesus mengajar orang banyak, lalu Tuhan Yesus ingin mengajak para murid untuk segera menyeberang. Saudara, mereka semua menaikin perahu. Tuhan Yesus katakan, marilah kita ke seberang. Saudara, pertanyaannya, siapa yang ngajak? Tuhan Yesus kan? Murid-murid tahu Tuhan itu melakukan mukjizat yang luar biasa. Memberi makan 5.000 orang dengan hanya hal kecil. Menghidupkan orang mati, Lazarus dibangkitkan. Lalu orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Dan semua itu disaksikan. Bahkan mereka juga mengalami. Petrus dimula-mula melihat mertuanya disembuhkan. Dan lain sebagainya. Itu semua bukan hanya dia lihat, tapi juga dialami oleh para murid. Karena mereka menjadi bagian orang yang juga makan roti dan ikan yang dibuat menjadi mukjizat itu. Nah, saudara, kita juga anak-anak Tuhan, kadangkala kita juga sudah tahu siapa Yesus. Kita juga percaya siapa Yesus. Para murid tahu siapa Yesus, ajarannya apa, kerajaan Allah itu apa, dan seterusnya apa yang diajar oleh Tuhan Yesus keliling dari satu kota ke kota. Mereka ngerti, mereka paham, mereka tahu. Dan ketika mereka mau menaiki perahu, mereka juga ngerti tanpa mereka sadari pun mereka juga tahu bahwa yang mengajak siapa? Tuhan Yesus. Ada dalam rencana Tuhan, ada dalam keinginan Tuhan untuk mereka menyeberang dari satu lokasi kepada tempat di seberang lokasi yang lain, menyeberangi danau itu. Yang ngajak itu Tuhan. Tapi saudara, ada banyak hal yang tidak mereka duga kadangkala. Ketika di tengah jalan, ketika perahu itu sedang menyeberang, tiba-tiba angin itu datang. Saudara, seperti badai yang luar biasa sehingga air itu dikatakan dalam Alkitab mulai naik ke perahu mereka. Mereka pasti panik. Mereka mulai mengeluarkan, mereka mulai mengerjakan, mereka dengan ketakutan. Karena semakin lama dikatakan dalam firman Tuhan, perahu itu semakin akan menjadi tenggelam. Saudara, mereka pasti akan, sebentar lagi ini kita tewas. Sebentar lagi ini perahu akan tenggelam. Sebentar lagi kita tidak akan bisa sampai ke seberang. Petrus mulai mengambil alih, lalu mereka mulai perintahkan untuk mengeluarkan air itu dari perahu. Saudara, siapa yang di dalam ketakutan yang tenang-tenang aja? Ya. Yesus di buritan dengan tilamnya, dia tidur dengan nyenyak. Saudara, murid-murid lalu menghampiri setelah mereka putus asa, setelah mereka tidak berdaya, setelah mereka tidak mampu mengeluarkan air itu, dan perahu itu dikatakan semakin lama semakin akan menjadi tenggelam. Saudara, dia baru datang kepada Tuhan Yesus lalu bertanya, kenapa Tuhan hanya tidur saja? Lalu ketika Tuhan Yesus bangkit, dia hanya katakan, diam dan menjadi tenanglah. Seperti membalikkan tangan, maka badai itu menjadi tenang. Angin itu menjadi tenang. Ombak itu menjadi tenang dan perahu itu menjadi normal kembali ke sana. Saudara, apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka? Kenapa kamu takut? Jangan takut dikatakan. Lalu Tuhan Yesus katakan, kenapa kamu tidak percaya? Saudara, ini menjadi persoalan. Takut. Jangan takut Tuhan katakan. Ya, karena Yesus ada di perahu itu. Yesus yang mengajak. Yesus yang berfirman. Yesus yang punya kendali. Yesus yang segala-galanya mestinya di dalam perahu itu. Saudara, dan dia katakan, mari kita menyeberang. Artinya pasti kita sampai di seberang. Tetapi kadangkala lingkungan, angin, badai, ombak itu ketika mulai mengancam kehidupan mereka. Mereka takut, maka Tuhan Yesus katakan, jangan takut. Ayat lain di dalam Yohanes dikatakan, ketakutan membuat kasihmu tidak menjadi sempurna. Yang mengerti katakan amin. Kasih kita yang meluap-luap. Murid yang mengikuti Yesus begitu luar biasa datang. Mengikuti Yesus kemana-mana, ke kota manapun. Mereka mau tinggalkan dunia-dunia sekulernya hanya untuk mengikuti berjalan bersama Yesus. Antusias yang demikian, semangat yang luar biasa demikian. Seketika tidak berbekas ketika mereka ada dalam perahu.
Dan mereka tidak bisa pergi kemana-mana kecuali hanya tenggelam. Karena dia lihat ancaman yang begitu luar biasa dari ombak yang terus menerus. Sehingga Tuhan hanya katakan, jangan takut. Yosua ketika akan memimpin, dia katakan jangan takut kepada Musa. Saudara, ini penting untuk kita katakan dalam hidup kita. Bahwa Tuhan pasti akan berbicara. Kalau kita mengalami takutan, saudara, oleh sebab banyak hal, maka kita harus berkata, jangan takut. Karena Tuhan berkata, jangan takut. Yang kedua dikatakan apa? Kenapa kamu tidak percaya? Bukankah para murid sudah mengikuti Yesus? Bukankah para murid sudah bersama-sama Tuhan Yesus? Bukankah para murid sudah mendengar ajaran Tuhan Yesus? Sama seperti kita semua. Setiap minggu, setiap hari kita baca firman. Setiap minggu kita dengan firman dengan kekuatan-kekuatan dari Allah. Setiap minggu kita mengucap syukur dan berdoa di hadapan Tuhan di tempat ini. Tapi ketika masalah itu datang. Dan kita merasa tidak mampu untuk mengatasinya. Ketakutan itu akan menyergap kehidupan kita. Pastikan Tuhan akan berkata, jangan takut. Bagi orang yang percaya. Maka yang kedua Tuhan katakan, kenapa kamu tidak percaya? Sehingga menjadi ketakutan yang luar biasa. Takut boleh, tapi jangan dikuasai dengan ketakutan. Nah saudara, kenapa kamu tidak percaya? Ini yang akan kita bahas hari ini dalam waktu yang singkat ini. Kalau saya tanya kepada kita semua, apakah di tempat ini ada yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan? Tidak ada. Untuk kita ibadah di tempat ini karena kita percaya. Yesus adalah Tuhan. Kalau cuma Yesus sebagai guru, Yesus sebagai nabi, guru banyak, nabi banyak, itu di luar sana. Tapi yang di tempat ini, karena percaya, Yesus adalah Tuhan. Saya percaya kata kenapa? Artinya Tuhan itu dia segala-galanya, dia Alfa dan Omega. Dia yang memulai dan yang mengakhiri. Dia yang membuka gereja ini, dia juga yang sanggup menutupnya, yang tidak bisa seorang pun menutupnya kuasa di dunia ini. Kecuali itu Tuhan, karena dia Alfa dan Omega. Dialah yang mengadakan kita ini di dunia, di rahim, ditenun di rahim ibu kita. Dia juga nanti yang akan memanggil kita. Tidak ada kekuatan apapun. Tidak ada kekuatan apapun yang sanggup untuk menghentikan hidup kita. Kecuali Tuhan, seizin Tuhan. Yang berarti katakan amin. Karena dia Alfa dan Omega. Kita percaya itu. Kita juga percaya Tuhan yang berkata, aku adalah aku. Aku ini, Tuhan itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Dia hanya bisa dibandingkan dengan dirinya sendiri. Karena dialah yang memulai dan yang mengakhiri itu. Tidak ada penciptaan di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan dia. Betapa dahsyatnya. Untuk kita percaya kepada dia. Yang berkata, aku adalah aku. Tidak ada referensi apapun di dunia ini. Dia tidak bisa dibandingkan dengan matahari. Dia tidak bisa dibandingkan dengan jabatan kita. Dia tidak bisa dibandingkan dengan apa yang kita miliki yang berasal dari Tuhan. Karena dialah yang mampu menciptakan yang dari tidak ada menjadi ada. Teknologi ilmu pengetahuan itu hanya merecycle. Hanya memperbarui. Hanya mengubah. Tidak ada yang bisa menciptakan di dunia ini. Kecuali hanya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dan itulah Yesus Kristus itu kita percaya sebagai Tuhan. Roma 10 ayat 9 dikatakan. Jika engkau mengaku Yesus adalah Tuhan. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu. Bahwa dia sudah dibangkitkan oleh Allah. Maka kamu akan diselamatkan. Betapa dahsyatnya tentang kata percaya itu. Sehingga Tuhan seringkali katakan, kenapa kamu tidak percaya ketika badai itu datang. Dan menjadi panik penuh dengan ketakutan. Sehingga marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa kamu hanya tidur saja? Para murid mungkin sudah mengusahakan semuanya. Kita mungkin sudah bekerja luar biasa untuk mengatasi ketakutan kita. Kita mungkin mengusahakan ketika keluarga kita sakit, kita berusaha luar biasa. Dan kita melihat kadang-kala Tuhan itu seperti tidak menjawab doa kita. Tuhan itu seperti tenang-tenang saja. Tidak mengalami kepanikan seperti kita panik. Tidak mengalami ketakutan seperti kita takut. Dia hanya cuek saja. Orang lain diberikan mukjizat. Mungkin ada di antara kita yang berkata, aku tidak pernah diberikan mukjizat oleh Tuhan. Semua atas usaha saya sendiri. Sekalipun aku orang percaya.
Yang mengerti katakan amin. Orang lain bisa mendapatkan pangkat yang luar biasa. Orang lain bisa diberkati dengan usahanya. Mereka buka toko bisa laris dan lain sebagainya. Orang lain hanya dengan senyum bisa dapat jodoh. Naik angkot gak sengaja bisa dapat jodoh. Nah, jalan kaki nabrak tiba-tiba bisa pacaran. Tapi aku ini anak Tuhan. Aku melayani, aku sudah sungguh-sungguh. Tapi kenapa Tuhan belum kasih saya? Tuhan seperti tidur di buritan dengan tilamnya. Dan tidak pernah peduli dengan persoalan kita. Saudara, sehingga Tuhan katakan, kenapa kamu tidak percaya sama Tuhan? Yesus yang kamu percaya sebagai Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Yang berkata aku adalah aku. Yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Yang mengerti katakan amin. Saudara, sekarang pertanyaannya adalah, percaya yang seperti apa yang kita miliki? Percaya yang seperti apa yang kita miliki? Sekian tahun, sekian puluh tahun, kita sudah menjadi anak Tuhan yang percaya Yesus. Tapi pertanyaannya pagi hari ini, percaya yang seperti apa yang kita miliki? Saudara, Yohanes 3 ayat 16. Bisa ditayangkan dia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang berarti katakan amin. Saudara, Tuhan katakan bahwa kepercayaan itu luar biasa. Bukan hanya dengan amal saudara dan saya, kebaikan saudara dan saya, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas. Tapi hanya percaya. Kata percaya itu adalah kata yang luar biasa kalau kita menjadi miliki dan kita hidupi. Dan bukan hanya kita mengerti, tetapi kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Maka itu yang membuat kita, firman Tuhan itu berkata, kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena apa? Percaya. Dan untuk menjadi orang percaya, untuk kita percaya kepada Tuhan, itu bukan mula-mula dari kita. Alpanya bukan dari kita, awalnya bukan dari kita, sumbernya bukan dari kita. Tapi oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, inisiatifnya berasal dari siapa? Tuhan, sehingga kita menjadi orang percaya. Yang berarti katakan amin. Saudara dan saya ini adalah orang yang luar biasa. Karena inisiatif Allah yang luar biasa kepada dunia ini, saudara dan saya yang meresponinya dengan cara yang dikehendaki Tuhan. Yang berarti katakan amin. Kelihatannya minoritas, kelihatannya sedikit, kelihatannya tidak ada artinya. Tapi ini orang yang boleh kasih daripada Tuhan untuk menjadi orang percaya. Maka lihatlah. Saudara dan saya itu beda wajahnya. Kalau ibadah, lihat mukanya. Makanya ketika ditutupi terbatas. Kalau ini dibuka semua, saya akan melihat orang-orang yang bersuka cita. Ya. Saya akan melihat orang-orang yang penuh dengan harapan. Saya akan melihat orang-orang yang dengan antusias untuk datang di tempat ini. Yang berarti katakan amin. Saudara, tidak letih lesu. Sekalipun saya yakin dan percaya tidak ada yang tidak punya masalah, tidak ada yang tidak punya persoalan, tidak ada yang tidak punya beban dalam hidupnya. Tidak ada. Kecuali kita sudah mati, game point, tutup mata dan ketemu Tuhan Yesus. Baru persoalan itu hilang semuanya. Semua kita pasti punya masalah. Sudah diberesi satu, muncul lagi. Bahkan ada seperti Ayub itu bareng-bareng masalahnya datang. Dan seolah-olah tidak bisa ditanggulangi dan seolah-olah tidak bisa ada jalan keluar. Sudah sakit penyakit, anaknya mati semua, hartanya dirampok habis dan menjadi miskin kin. Dan sakit penyakitnya itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya firman Tuhan katakan. Seperti Ayub. Kurang apa lagi? Padahal dia dikatakan dia orang yang paling saleh pada zamannya. Orang yang baik, orang yang mengabdi kepada Allah, orang yang senantiasa setiap pagi berdoa untuk keluarganya, anak-anaknya, istrinya, dan seterusnya. Tapi dia menghadapi seperti itu. Untuk apa? Supaya kenapa dia menjadi orang saleh, kenapa dia mengabdi kepada Allah dan seterusnya ini. Yang iblis katakan, terang aja dia mau menyembah kepadamu. Karena semuanya engkau bela, engkau cukupi, engkau lindungi dan seterusnya.
sehingga dia menjadi orang saleh. Coba semua itu engkau angkat. Lalu semuanya dirampas dari kehidupan Ayub. Tapi di ujung, kalau saudara baca sampai tengah-tengah, saudara akan hanya melihat bagaimana Ayub dalam pergumulan, dalam kekecewaan dan seterusnya. Sampai mati aja aku daripada hidup seperti ini. Tapi selesaikan sampai membaca kitab Ayub. Di akhir Ayub, saudara akan melihat betapa masalah yang bertumpuk-tumpuk luar biasa itu. Maka hanya seperti membalikkan tangan, Tuhan menyelesaikan. Sehingga Ayub berkata, dulu aku mengenal Tuhan hanya kata orang. Tapi sekarang aku mengalami bersama Dia. Yang mengerti katakan amin. Itu kata percaya itu memiliki nilai bobot yang lebih luar biasa. Sehingga saya katakan di dalam atas mimbar ini, berapa lama kita menjadi orang percaya. Dan bobot yang kita miliki kata percaya itu seperti apa. Kita percaya benar karena kasih Tuhan itu sehingga kita meresponi menjadi orang yang dipilih. Menjadi umat percaya kepada Tuhan. Tapi satu hal yang ingin saya katakan di tempat ini. Iblis pun juga percaya kepada Tuhan. Kenapa? Kita harus bertanya, bobot percayaku seperti apa? Bobot kepercayaan kita ini akan diuji ketika ada masalah. Ketika kita mengalami kerugian. Ketika kita mengalami kesedihan. Ketika kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan dan menyengsarakan kita. Disitulah bobot percaya itu berkelihatan. Supaya iblis tidak bisa mendakwa lagi. Kamu percaya karena kamu diberkati Tuhan. Kamu percaya karena disembuhkan. Kamu percaya karena kamu dapat pekerjaan. Kamu percaya karena kamu dapat jodoh. Kamu percaya karena hidupmu sejahtera. Kamu percaya dan seterusnya. Tidak pernah. Tapi saudara dan saya adalah anak Tuhan. Selama hidup di dunia berapa tahun ini. Adalah menjadi orang percaya dalam suka dan duka. Dalam senang dan susah kita. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Saudara ingat waktu diberkati oleh Tuhan? Lewat pendeta, maka kita disuruh mengucapkan, saya Sabto Edi Rajo menerima engkau Endah Woro Endah Saekti sebagai istri yang sah dan satu-satunya. Dalam suka dan duka, dalam senang dan susahku. Dalam sembuh dan sakitku. Saudara kita diajar untuk bisa menerima saling percaya satu dengan yang lain dalam segala keadaan. Dan itu berjanji di hadapan Tuhan. Yang berarti katakan amin. Itu hebatnya orang percaya. Berapa bobotmu? Tadi Yohanes 3 ayat 16 ya. Kenapa kita menjadi orang percaya? Sekarang kita lihat Yakobus 2 ayat 19. Yakobus 2 ayat 19. Sementara saudara baca, saya akan ambil minuman. Yakobus 2 ayat 19. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka apa? Lihat. Kalau kita hanya percaya, maka setan pun juga percaya. Bahkan ayat menulis, mereka pun ketemu Tuhan itu gemetar di hadapan Tuhan. Mereka takutnya kepada Allah, kepada Yesus itu luar biasa. Sehingga mereka gemetar. Bahkan ayat yang lain di dalam Markus 3 ayat 11 itu dikatakan gini. Bila mana roh-roh jahat melihat dia. Roh-roh jahat itu siapa? Setan. Itu melihat dia. Mereka jatuh tersungkur di hadapannya, di hadapan Yesus. Dan berteriak, engkaulah anak Allah. Pengakuannya hebat, luar biasa. Dia tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang luar biasa. Markus 5 ayat 6 dan 7 dikatakan begini. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, siapa ia? Setan juga dalam perikop itu. Berlarilah ia mendapatkannya, lalu apa?
menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Itulah perkataan iblis ketika ketemu Tuhan, saudara. Ayatnya sudah dicatat dalam Alkitab. Sehingga dia minta untuk masuk dalam babi. Karena dia merasuki manusia, dia tahu dia akan dihukum. Dia tahu Allah yang maha tinggi datang. Dia tahu dia pasti akan diusir. Dia tahu pasti dia akan dihukum dan seterusnya. Ujungnya kehidupannya iblis itu tahu, sehingga ketika ketemu Tuhan Yesus dia gemetar. Dahsyat ya. Iblis. Saudara ada di tempat ini, saudara ketika memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir. Tuhan senang. Saudara menangis gemetar di hadapan Tuhan. Jangan lari. Ada? Kadangkala kita biasa saja di dalam hadirat Tuhan. Tapi iblis dalam hadirat Tuhan itu gemetar dan tersungkur menyembah Dia. Karena dia mengerti siapa Yesus. Berikutnya ya. Nah ini kadangkala kita ini begini. Iblis gemetar dan takut sama Tuhan Yesus. Saudara dan saya kadangkala kalau malam di kegelapan ke toilet, ke kamar mandi yang gak jauh, atau kita lagi di hutan, lagi di mana kita sedang berpergian, lalu gelap semua, lalu yang terjadi apa? Saudara mulai rasa-rasa, ini kok bulu kuduk saya kok berdiri ya? Karena ketakutan sendiri gitu ya. Lalu saudara lari ngibrit. Lari bukan karena Tuhan, tapi lari karena setan takut. Setan aja takut sama Tuhan yang kita sembah, yang mengasihi saudara dan saya, yang memilih saudara dan saya. Tetapi iblis itu sangat gemetar dan dia tersungkur dan ya Tuhan, ya Allah, ya anak Allah yang maha tinggi, hebat, luar biasa dia katakan. Tapi saudara yang punya Allah yang hebat, yang luar biasa ini justru takut sama setan yang takut sama Allah kita. Padahal ketika kita berkata pergi, dia pergi. Seperti Tuhan Yesus katakan, ketika minta izin ya udah pergi dia. Yang mengerti katakan amin. Saudara dan saya ini orang-orang yang punya Allah yang hebat. Siapa namanya? Yesus. Percaya kita seperti apa seharusnya? Yesus yang diajarkan hamba Tuhan, yang diajarkan pendeta, yang diajarkan gereja ini, yang diajarkan siapa saja dari atas mimbar ini, kita ngerti. Tapi persoalannya bukan hanya ngerti. Kalau hanya tahu, setan pun juga tahu. Oleh karena ngerti kita menjadi percaya, oleh karena tahu kita menjadi percaya. Setan pun juga demikian. Tapi saudara dan saya menerima kasih Allah yang adalah pokok anggur yang benar itu. Kepercayaan kita bukan hanya mengerti siapa Yesus, tapi Tuhan itu umpamakan saudara dan saya itu harus nancep seperti carang di dalam pokok anggur yang benar. Sehingga percaya kita ini percaya karena Dia, percaya di dalam Dia. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena percaya 1 Yohanes dikatakan, oleh karena engkau mengaku Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah anak Allah, maka Allah ada di dalam kita dan kita ada di dalam Allah. Kepercayaan kita ini bukan hanya sekedar ngerti, tetapi Tuhan mau kita ada di dalam Dia, Yesus. Jadi saudara, iblis itu percaya hanya mengerti, tapi tidak pernah iblis itu kepercayaannya ada di dalam Yesus. Melakukan di dalam Yesus seperti apa? Melakukan perbuatan-perbuatan seperti Yesus. Lalu yang kedua apa? Di dalam Yesus itu artinya adalah
dibentuk dan diproses menjadi seperti siapa? Yesus. Yang berarti katakan amin. Iblis gak akan mengalami dua hal itu. Dia tidak akan pernah dibentuk karena dia sudah hidup dalam kekekalan. Dia tidak akan pernah dibentuk seperti Yesus. Dan dia tidak akan pernah hidup di dalam Yesus. Artinya menjalankan semua perintah-perintah Yesus. Dan juga melakukan apa yang Yesus juga lakukan dalam kehidupannya. Yang mengerti katakan amin. Ini saudara dan saya. Ini pesan pagi hari ini. Saudara dan saya percayanya bukan hanya sekedar tahu. Kalau di gereja ini hanya diberikan pengetahuan tok. Gak pernah diajar perpuluhan, gak pernah diajar persembahan, gak pernah diajarkan doa pagi, gak pernah diajarkan berdoa, gak pernah diajarkan berkumpul bersama-sama, gak pernah diajarkan seperti halnya di dalam gereja-gereja yang lakukan. Saudara, saya takut kepercayaan kita hanya karena mengerti. Kenapa saudara diajarkan perpuluhan? Kenapa saudara diajarkan persembahan? Banyak orang berkata ketika memberikan perpuluhan, wah ini untuk bangun gereja, ini untuk gembalanya, ini untuk istri gembalanya dan seterusnya. Itu intimidasi perkataan iblis yang tidak senang tentang pertumbuhan gereja. Itu perkataan intimidasi iblis yang tidak senang terhadap apa? Gereja menampung orang-orang percaya yang lebih daripada hari ini. Dia mencoba menghambat sehingga dialihkan pengertiannya. Tapi saudara dan saya ngerti sumber segala sumber, Alfa dan Omega itu Tuhan. Sehingga ketika kita memberikan persembahan, memberikan perpuluhan, memberikan ucapan syukur dan lain sebagainya, juga tenaga kita untuk melayani Tuhan, kita tahu itu semua tidak berarti di hadapan Tuhan. Karena semua itu berasal dari Tuhan, berlimpah-limpah. Yang boleh dikatakan amin. Seperti Adam diajar di Taman Eden. Semua tanaman ini boleh kamu makan. Banyak apa sedikit? Banyak. Kalau orang Jawa Timur bilang. Banyak. Banget. Tuhan hanya berkata. Tapi yang satu pohon ini buahnya jangan kamu makan. Banyak apa sedikit? Sedikit. Banyak. Apakah buah itu adalah buah yang disayangi Tuhan sehingga Tuhan itu pelit, sehingga Tuhan itu larang buah itu? Alkitab tidak pernah menyuarakan itu. Tapi kita mengerti bahwa itu hanya mengajar mana yang prioritas, mana ketaatan yang Tuhan inginkan kepada kita. Supaya apa? Percaya kita ini adalah bukan percaya hanya dengan perkataan, bukan hanya percaya karena mengerti, tapi percaya karena kita ada di dalam Kristus. Kita akan diproses dan dibentuk menjadi serupa dengan Dia, dan kita hidup percaya untuk melakukan semua perkataan-perkataan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Karena kita ada di dalam Dia. Sehingga carang itu ketika nancep, makin nancep di dalam Dia, makin terus ada di dalam Dia dan tidak pernah lepas. Maka carang itu mulai berbuah dalam kehidupan kita. Itulah kebaikan saudara. Itulah buah yang dihasilkan. Untuk apa semua itu? Untuk supaya dunia melihat bahwa kita ini adalah carang yang punya pokok yang luar biasa. Yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Yang mari dikatakan amin. Lalu kenapa carang yang sudah berbuah ini Pak harus mengalami hal-hal yang menderita dan lain sebagainya. Harus mengalami pandemi, harus mengalami orang kehilangan dan seterusnya. Saudara, Tuhan katakan, carang itu kalau sudah berbuah, dia akan dibersihkan. Jamur-jamur dibersihkan. Semua hama-hama yang menempel dibersihkan. Untuk apa? Supaya buahnya semakin lebat. Supaya buahnya semakin lebat. Kebaikanmu semakin luar biasa. Berbeda dengan dunia. Bukan karena kita senang. Bukan karena kita kecukupan maka kita memberi. Bukan karena kita banyak kita bisa memberi. Kadangkala seperti janda yang miskin. Sekali memberi habis itu habis. Tapi Tuhan puji. Ini yang luar biasa. Yang berarti katakan amin. Bukan karena pemberiannya. Karena kepercayaannya yang dahsyat. Saya percaya pagi hari ini. Baik yang ada di rumah yang ikut dengan Zoom. Ikut dengan online. Maupun kita semua yang ada di tempat ini.
Sekian tahun kita hidup bersama Tuhan. Jangan izinkan tahun-tahun bertambah dan kita semakin tua dan semakin menjadi lansia. Tapi biarkan semakin tahun bertambah, kita akan menjadi seperti emas yang senantiasa dibersihkan oleh Tuhan. Dan hidup kita semakin berbuah lebat. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari panggil nama Tuhan yang hebat, yang kita percayai. Apapun persoalan saudara hari ini ada di tempat ini. Mungkin bahkan ada yang berkata, ibadah ini sebagai kewajiban orang Kristen. Sebelum melakukan kegiatan lain, lebih baik pagi-pagi saya datang di tempat ini. Rasanya hutangnya hilang. Rasanya hatinya jadi plong karena kewajiban sudah dilakukan. Tapi mari kita datang di tempat ini karena antusias. Kita bersemangat karena kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa yang mengasihi kita. Dan karena kita percaya. Dan percaya kita bukan karena takut kita akan mati masuk neraka. Tapi ketakutan kita, kalau kita tidak bisa dibentuk seperti Tuhan. Kita tidak berbuah karena kita kurang menancap kepada pokok anggur yang benar. Kita tidak menjalankan firman-Nya. Kita tidak hidup berdasarkan firman-firman-Nya. Mari panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari panggil nama yang hebat ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, dengan segenap hati kami memanggil nama-Mu. Karena kami orang-orang percaya di hadapan-Mu. Ketakutan boleh datang, masalah boleh hinggap dalam hidup kami, tapi itu tidak akan mengurangi kasih dan percaya kami kepadamu Tuhan. Untuk itu kami panggil nama-Mu dengan sungguh-sungguh. Yesus, lebih sungguh lagi panggil nama Dia. Pagi ini kami persembahkan Yesus, Kau segalanya bagiku. Biarlah kami di hadapan-Mu seperti rusa yang haus merindukan air, yang sumber kekuatan, sumber kehidupan kami. Sekian lama kami mengabaikan Engkau Tuhan, sekalipun kami hidup dalam ibadah Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Mari panggil nama Dia dengan sungguh dan percaya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus. Lebih sungguh lagi, biarlah suara kita tidak terhalang dengan masalah-masalah kita. Katakan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan seperti-Mu.
Terima kasih Yesus. Oh, Ramashikaramata Kararabarabaya Sendere. Yesus, Yesus. Ini masalah kami, ini persoalan kami. Tapi kami harus menjadi pemenang. Karena kami punya nama yang hebat. Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi kami. Urapi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pesan-Mu kami terima pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan akan lebih lagi memakai hamba-Mu Tuhan. Untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu ya Bapa, untuk mengoreksi hidup kami, untuk menguatkan hidup kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan akan memakai lebih lagi dengan hikmat dan urapan yang dari Engkau ya Bapa. Dan kami terima pesan-Mu Tuhan pagi ini menjadi kekuatan dalam hidup kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk perjumpaan yang indah pagi ini Bapa, dengan Engkau Bapa yang luar biasa untuk hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya percaya pagi ini kita semua diberkati ya oleh kebenaran firman Tuhan. Dan oleh karena itu kami atas nama seluruh sidang jemaat GBI Rawaja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sabto Edi Raharjo yang sudah membagikan kebenaran firman-Nya dan berkat-Nya. Doa dan harapan kami Pak, semoga Tuhan lebih memakai lebih dahsyat lagi dengan urapan dan kuasa Tuhan untuk berkati dan menguatkan banyak orang. Tuhan berkati pelayanan, terlebih juga untuk kehidupan pribadi dan juga keluarga Bapak. Amin. Terima kasih Pak, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat yang pertama. Kita akan melihat para hamba Tuhan yang akan bertugas dalam ibadah minggu pertama di bulan Oktober, yaitu pada tanggal 2 Oktober. Ya. Nah inilah para hamba Tuhan yang akan bertugas.
di minggu pertama di bulan Oktober. Dan jangan lupa kita juga ada perjamuan kudus. Oleh karena itu mari ya dalam minggu ini kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk kita juga bisa menerima perjamuan kudus. Nah inilah para hamba Tuhan yang akan bertugas di dalam minggu pertama di bulan Oktober ini, dan kita ibadah pada jam 6 pagi. Iya. Kemudian yang kedua, saya ucapkan juga selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudaraku yang baru ya hadir di tempat ini. Ya, ya mungkin bisa berdiri di tempat. Ya, di sebelah kiri saya ini ada mama mertua saya, saudaraku ya. Dia juga baru hadir di tempat ini ya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, ya mungkin ada lagi yang baru hadir di tempat ini. Oh, wah iya, wah dia baru. Mudah-mudahan bukan hari ini aja Pak ya. Next time kita boleh bisa juga ya berkumpul mendengarkan firman Tuhan. Baik, yang ketiga kita juga dukung dalam doa dan juga dana tentunya saudaraku ya. Untuk rencana Natal kita nanti pada tanggal 25 Desember ya. Dan ketua panitianya sudah dipilih ya Pak Gembala ya. Dan nanti ketuanya ini akan memilih seksi-seksi ya. Kemudian juga untuk segera melakukan rapat perdananya. Kemudian yang keempat, terima kasih ya pada semua jemaat yang setia ya mengembalikan persepuluhan dan juga setia memberikan korban pembangunan gereja ya. Saya yakin Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah demikian warga jemaat pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan mimbar selanjutnya silakan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan, Shalom. Saya percaya kita semua diberkati. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi terima kasih sekali lagi Bapak Pendeta Sabto Edi Raharjo. Beliau ini gembala sidang dari GB Jemaat Penfield. Tadinya saya lupa Penfield singkatan apa gitu. Tadi lupa dijelaskan. Pejaten Village. Jadi mall Pejaten di daerah Jakarta Selatan, itu dekat Pasar Minggu saudara ya. Tapi jangan di pasarnya saudara ya, di mallnya. Jadi putranya ada dua. Beliau juga adalah wakil ketua 2 dari BPD GPD Jakarta. Kalau saya wakil ketua 3, jadi ya atasnya juga komandan itu ya. Baik, jangan lupa Bapak Ibu Saudara, nanti jam 9 ada ibadah sekolah minggu ya, diupiah-upiah. Ini bahasa apa ya, diupiah-upiah gitu ya, supaya anak-anak kita juga terima pengajaran Tuhan bahwa Tuhan itu adalah baik saudara ya. Kemudian setelah itu nanti jam 11 ada ibadah RBI, Remaja Betel Indonesia. Sering disingkat kadang-kadang dikenal dengan istilah youth gitu ya. Kita beri kesempatan anak-anak kita yang perlu pembentukan karakter supaya mereka dibentuk oleh Kristus lewat pemberitaan firman. Itu saja, sekali lagi selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri dengan satu pujian, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau. Sungguh dahsyat dan luar biasa, kasih dan kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tetap menyertai kami seperti Engkau selalu menyertai para murid-murid ketika menyeberang Danau Galilea.
Tetapi seringkali Tuhan, kelemahan kami adalah kami kurang percaya. Itu sebabnya tambahkan iman kami untuk lebih semakin percaya kepadamu dan kami hanya mengandalkan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang pagi ini sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Sabto Edi Raharjo, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan-Mu selalu ada dalam setiap pelayanannya, sehingga melalui pelayanan banyak jiwa dituai dan dimenangkan bagi kerajaan surga, terutama dalam penggembalaannya di GBI Penfield. Tuhan berkati rumah tangganya, sehingga penyertaan-Mu selalu menyertai, memberkati dan menganugerahkan kesehatan yang prima. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Pada pagi ini juga kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang lain yang juga telah melayani, baik untuk seluruh pemain musik, para singers dan WL, tim penyambut tamu, tim multimedia. Kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba-Mu ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati pelayanan mereka, Engkau berkati hidup dan rumah tangga mereka. Pagi ini kami mengasihi untuk setiap Bapak Ibu kami yang berusia lanjut, baik yang hadir di bait-Mu yang kudus ini maupun yang ada dan terbaring di rumah mereka masing-masing. Inilah doa yang kami panjatkan untuk Bapak Ibu kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau anugerahkan dalam usia lanjut mereka kesehatan yang prima, kekuatan yang baru, berikan iman yang teguh dalam usia lanjut, semakin setia iring Engkau. Berkati hidup dan masa usia lanjut mereka. Pagi ini kami juga teringat untuk anak-anak cucu kami. Kami percaya Tuhan Kau selalu kirim malaikat dari surga, menjaga dan melindungi, sehingga anak-anak cucu kami aman dalam perlindungan-Mu. Jadikan mereka anak-anak cucu dalam nama Tuhan Yesus, yang setia kepadamu, yang hormat kepada orang tuanya, anak-anak cucu yang berhasil di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang dalam pergumulan. Kalau ada yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan kesembuhan sehingga pagi ini terjadi kuasa kesembuhan ilahi. Yang lemah Engkau beri kekuatan, yang susah Engkau hiburkan, yang mencari pekerjaan Tuhan buka jalan, yang pensiun Tuhan juga tetap menyertai memberkati. Terima kasih Tuhan, berkati juga seluruh jemaat-Mu yang telah memberi maupun yang belum bisa memberi, yang setia mengembalikan persepuluhan, yang setia memberikan korban tantang untuk membangun gereja-Mu. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau kembalikan berlipat kali ganda, sehingga mereka selalu berkecukupan bahkan berkelimpahan di dalam Engkau. Dan yang terakhir kami teringat bangsa negara kami. Terus kami dukung doa di mana Engkau tempatkan kami di negara Indonesia ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berikan perlindungan sehingga NKRI aman dalam perlindungan. NKRI Tuhan memberkati. Tuhan, inilah doa kami. Engkaulah jawaban dalam setiap doa kami. Itu sebabnya ibadah pada pagi ini kami tutup dengan penuh rasa syukur kami hanya dalam satu nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Dan akhir sidang jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan kita menerima berkat dari surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika kau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil, beruntung karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persaudaraan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,